Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, sahabat mandaba, alhamdulillah insyaallah hari ini kita akan coba bincang-bincang ini. Kebetulan hari ini bertepatan dengan silaturahmi halal bihalal keluarga besar Mandua Kota Bandung. Dan hari ini kita akan mencoba ngeguar sejarah gitu. Kita akan mencari jati diri madrasah yang sebenarnya kan datanya sudah ada, tapi mungkin tidak semua orang paham tentang sejarah Mandua. Insya Allah hari ini sudah hadir tokoh-tokoh yang mulai mengawali, merintis, mengembangkan, sampai yang sekarang mencoba untuk melanjutkan madrasah ke masa yang akan datang. Untuk lebih awal kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu keluarga besar Mandua Kota Bandung. Ya, kita kedatangan tamu-tamu istimewa di sebelah kiri saya yang dekat itu ada Ibu Doktoranda Haji Yuningsih, biasa dipanggil dengan Ibu Nining. Beliau diangkat sebagai guru PNS mata pelajaran akidah ya Bu, pada tahun 1992. Kemudian beliau mutasi ke UIN menjadi dosen di Fakultas Saintek. Dan tahun 2019 beliau sudah purna bakti dari UIN. Yang kedua, ini si merah ceria, mudah-mudahan sehat terus. Ada Ibu Doktoranda Haji Aan Sukarna. Kita biasanya panggil Jian begitu ya. Beliau yang dari awal sampai sekarang ada di Mandua mulai tahun 1992 sebagai PNS guru bahasa Inggris. Insya Allah sampai hari ini tetap ada di Mandua. Amin. Selamat datang Ibu, terima kasih. Lalu yang di tengah itu Pak Mon, kita sudah tahu bersama sekarang adalah menjabat pejabat Mandua hari ini. Ya. Beliau adalah Dr. Haji Asep Encu MPD. Beliau sudah mencoba menginisiasi termasuk juga mengembangkan madrasah sejak 2016 sampai 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selanjutnya ini yang kebetulan bajunya sudah biru-biru. Kalau dulu disebutnya ini Mang Odednya Mandua. Beliau adalah bobotoh Persib. Bobotoh Persib. Pokoknya setiap Persib main menang, Kita makmur. kita makmur. Beliau adalah Kang Wawan Sofyan. Dokter Andes siapa? Dokter Andes Sofyan. Dokter Andes maaf, Kang Wawan Sofyan. Beliau sempat menjadi kepala madrasah yang ketiga di Mandua Kota Bandung ini. Dan sekarang sedang menjabat amanah di Kabupaten Garut. Kemudian yang terakhir, beliau ini adalah Kang Wawan Kusmawan. Selamat Idul Fitri Kang Wawan, Kang WK ya. Kang WK, Kang Selut. Kang Selut. Jadi di Mandua itu nama Wawan itu cukup banyak. Nggak tahu ini nama populer Sunda mungkin ya. Sehingga satu-satu di antaranya harus punya inisial sendiri. Kang WK ini atau Kang Wawan Kusmawan, beliau adalah yang dikenal dulu bagian sarana prasarana yang turut mengembangkan madrasah. Bu Ike dan yang lain sebagainya ini karena kita ingin ngaguar sejarah nih. Mungkin Pak Kepala Asep mohon maaf ke ini dulu nih. Ada Kang Oded. Punten Pak Wawan atau Kang Oded. Oded Mandua. Sejak kapan bertugas di Mandua ini, Kang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter dan Ibu dan juga Pak WK yang hormati. Saya mulai bertugas di Man Cijerah ya. Dulu itu Man Cijerah dulu. Namanya Man Cijerah. Ya, Man Cijerah itu 1992. 192. Kalau nggak salah itu pendiriannya tanggal 11 Juli ya. Juli 1991 itu. Setahun tahun saya dengan rekan-rekan dulu itu ada 7 orang ya, Bu Haji. Saya, Bu Haji Aan, Bu Haji Nining, Pak Dedi Almulbar, Pak Hikmat, Bu Haji Popong itu segerombolan masuk ke Mandua Cijerah waktu itu ya, belum mengenal istilah Mandua.
Cijerah. Ya. Tahun 91 itu, Pak. 92. 92. Nah, 1 tahun setelah ada SK. PSK-an ya. Di tempatnya di PGB ya, di Jalan Raya Sukamiskin itu. Nah, susah payah atau kenang-kenangan di Man Cijerah yang berlokasi di PGB itu emang sangat memprihatinkan ya. Tadi malam saya diskusi dengan Bu Hajaan, dia bilang itu Sukamiskin, saya bilang itu daerah Banjir Sari. Banjiran. Tapi tetap lokasinya sama. Sama. Gitu. Kalau Yang Pak sekarang Kusnawan, dulu sinar masuk, Pak bukan, WK dulu bilang, oh di mana di MTS 22. Saya berbicara di Man Cijerah yang berlokasi di MTS PGB ya, itu di Jalan Sukamiskin. Suka dukanya banyak Pak Momon ya di Man Cijerah waktu di sana. Kalau banjir diliburkan. Oh gitu. Asik Iya. dong. Kursi ngapung. Kursi ngapung di atas air. Guru-guru pingsan. Bahkan satu kelas itu cuma 7 orang yang dulu kan ada istilah fisika Pak Dokter ya. Fisika, kimia dan biologi. Itu kelas itu satu rombongan cuma 7 orang, 9 orang, 10 orang. Enak Satu juga rombongan. itu ya, enak itu. Tapi sakitnya apabila banjir diliburkan. Libur. Apabila yang paling pahit itu apabila telat bayar sewa itu digembok. Itu pasti masih ingat. Iya, betul, Nah, betul. itu. Itu tahun 92. dukanya. 92 ya, 92 sampai ya sebelum pindah ke sini lah itu kan. 192. Nah, waktu itu almarhum ya. Almarhum Pak Haji Uman Rukmana dengan almarhum Ujang Sepuluh itu. Beliau itu siapa, Pak? Dia itu kepala Pak Uman itu kepala Ban Cijerah. Cijerah yang pertama. Iya. Yang pertama. Pak Ujang itu guru honor ya waktu itu ya. Guru honor. Tapi dia itu benar-benar memiliki madrasah benar-benar. Yang turut merintis mengembangkan madrasah Iya. ini. Waktu itu saya ya mencari lokasi ya untuk pembangunan MAN pertama di daerah Ciporeat, daerah Wareng. Wareng. Sari ya. Ya, di daerah Wareng. Itu tanah kuburan. Ya. Makam. Ini itu ada masyarakat yang menentang. Nyari lagi di jalan yang sekarang jadi apa tuh? Indomaret apa itu? Transmart. Nah, itu terlalu kemahalan. Nah, makanya nyari ke sini. Pak Momon, Pak Haji Asep, Bu Ike yang mungkin tidak tahu masalahnya, masalah sejarahnya bahwa waktu itu memberanikan diri Pak Haji Uman itu membuat 3 lokal Di sini. di sini. Ini yang pertama. Ini yang Oke. pertama ya. Kita waktu itu masa prihatin. Mau masuk saja ke sini, ini kan rawa ya. Itu dijajarkan papan-papan itu buat jalan. Karena banjir. Bukan banjir karena masih Masih sawah. Ya, Masih itu. sawah. Dan kantornya nyewa di masyarakat. Di belakang. Oh, Ada satu kejadian waktu itu Pak Edeng ya lagi minum. Pak Edeng itu guru kita ya, Pak? Guru itu senior kita Senior ya. kita. Almarhum ya. Itu lagi minum tahu-tahu tikus masuk ke ini ke mulut beliau. Itu suka dukanya waktu di sana. Sebentar Pak, sebelum lanjut ke step, ini pengen tahu ke ibu-ibu nih, Ibu Nining dan Ibu Aan. Kan tadi dikatakan kalau apa tuh? Kalau banjir libur. Kursi. Iya. Gaji zaman itu masih dibayarkan nggak kalau begitu tuh? Iya. Gaji waktu itu 80.000 apa berapa ya? 75. Masih 75.000. Tapi dibayarkan walaupun libur. Plus beras yang Saskin. alhamdulillah Oh gitu. Itu dari siapa? dari pemerintah. Dari pemerintah. 9 kilo. Kalau dari sekolah alhamdulillah boro-boro buat ini belum. kesejahteraan guru. Belum sejahtera waktu itu. Kan Yang itu teh yang di- waktu posisi di PGB. PGB Iya. Sukamiskin itu ya. Kita nyewa di sana berapa kelas, Bu? Berapa, Pak? Di belakang di Di belakang bawah 6 di atas ya. 2 ya. Di belakang 6. Di depan itu 4 ya. Empat. 4 lantai 2. Semuanya ada 8. 8 kelas. Berapa? Oke nih.
Kalau Bu Nining dengan Bu Aan mengalami perpindahan dari Man Cijerah ke Sukamiskin, Bu? Iya. Mengalaminya. Nah, Dari Mancidra maksudnya gini, ke Sukamiskin Bukan, enggak? Ya. dari PGB. kita PGB sudah ke sini. Sudah di sini? Sudah di PGB. oh gitu ya. Maksudnya gini, kita kan dulunya adalah Man Cijerah, posisi di Cijerah dengan Man 1. Ketika pindah, apakah itu terpindah namanya aja atau dengan anak dan guru-gurunya, Bu? Ada yang, misalnya kalau Ibu dulu posisi sebagai guru di Man Cijerah di sana, kebetulan kita datang berenam. Oh, udah kesini ya? 7 tadi Sudah berombongan. lokasinya sudah Sudah di sini. Sudah langsung di PGB. udah di PGB. Iya. Jadi Oh, kan jadi beberapa tidak bulan pernah- setelah Tidak ke Man sana tidak dulu. pernah di Man 1. Tidak. Tidak. Oh, Gini jadi mungkin. sudah di Sukamiskin. Sarawan pernah. Atau Pak Waktu- Pak WK, Jadi- Pak WK nih ada cerita kan, Iya, ini nih. kan kita Man Cijerah, Iya. berarti posisi di Cijerah, yang dulunya adalah PGA, Iya. yang kemudian sekarang Menjadi disebutnya Man Man 1 1 Kota Kota Bandung. Iya. Kemudian ternyata Man Cijerahnya itu, yaitu Iya. kita ini pindah dari Cijerah ke Sukamiskin, kemudian ke Cicahem, dari Cicahem ke Sukamiskin, kemudian ke sini. Pertanyaannya itu Pak WK, ini yang pindah tuh namanya aja atau dengan dibedol dengan gurunya, dengan siswanya? Kalau menurut guru-guru yang ada di sini waktu itu, sebagian yang ada diikut ke Man 1, ya Man Bandung, yang ikut ke sini Pak Umar Praitno, Pak Iya. Gus Herawan, Pak Wahid dan sebagainya waktu itu, termasuk Bu Haji Yeti. Ya, kan masuk Bu Eti masuk ke sini ikut. Nah di sana itu seolah kita nggak masuk ke MTS 2 itu, hanya namanya saja karena siswa kan nggak mungkin dari sana ke sini. Di sini siswanya ngambil dari Al Husna. Siswa Al Husna dimasukkan jadi Diklaim Man Cijerah. Man Cijerah, Tapi karena tidak lama di situ baru pindah lagi ke Sukamiskin. Lah beliau inilah yang suka. Oh, Jadi cuma nama dan beberapa Iya. guru. Beberapa guru. Iya. Al Husna yang di Cicahem, Pak. Berarti Iya. pernah di Cicahem. Betul. Ya, karena di Pernah di MTS 2. Cicahem Di MTS 2 sebelum posisi. Di MTS 2. Pak iya. Kepala pasti tahu. Kemudian gini, di MTS 2 teh alusnya bubar dulu. Nah, karena siswanya ke situ. diambil. iya, iya. Diambil. Setelah masuk lagi ke Sukamiskin, baru Al Husna buat lagi. Kita sudah mandiri lah. Kalau posisi sudah dapat SK di 91 itu posisi kita ini di mana? Ketika mendapatkan SK itu. Di PGB. di Sanawiyah Cicahem Cicahem. dulu sebentar, baru ke PGB. Paling lama di PGB. 6 bulan kemudian lah Iya. ke situ. Berarti tidak pernah kalau ada kelas dan rombel di Man 1 Kota Bandung sebagai filial. Nggak ada. Nggak pernah. Filial aja di sana. Berarti di sejarahnya mah cuma nama saja kalau begitu ya. Nah, karena kan ada dua. Jadi begini, dulu dia di sana dinamakan juga di sana, tapi kan ada Man Bandung, Man Bandung. dari PGA, sedangkan PGA yang punya tanah, Oh iya. yang punya kelas, rombol semua dia. Jadi Akhirnya mungkin kita- ini menarik memang perjalanan sejarah ini kita harus berputar dulu. Iya. Saya juga sangat agak sedikit hafal. Jadi memang waktu itu posisi di Cijerah itu adalah belum ada madrasah aliyah negeri, yang ada PGA. Iya. Iya. Pada saat itulah tidak ada, maka dibuat madrasah aliyah negeri, madrasah filial, dan tidak mungkin filialnya ke PGA. Yang baru ada itu adalah madrasah aliyah negeri Cililin, makanya difilialkannya ke Cililin, tempat di Cijerah. Gitu. Kalau dari sisi penamaan Pak Kepala Asep, ada beban nggak nama itu dulu misalnya Man Filial Cililin, kemudian dulu kita sempat juga punya istilah Man Cijerah, kemudian sempat juga adalah Man 2 Bandung, dan sekarang Man 2 Kota Bandung. Kira-kira yang terasa berbeda itu kira-kira apa dari beda nama itu? Kan kata orang nama itu adalah identitas gitu kan. Nah, sepengalaman Pak Kepala dengan perubahan nama itu, apa yang terjadi pada Man 2? Jelas itu punya dampak tersendiri. Sehebat-hebatnya filial kita belum bisa mengklaim bahwa itu adalah madrasah kita. Karena walaupun bagaimana madrasah filial itu sengaja adalah sekolah kelas jauh yang memang siswanya tidak bisa ditampung di sekolah induk. Itu asal ceritanya. Jadi punya otonomi kalau Iya, sekarang mah. dan
kalau pada saat itu kita tidak punya kewenangan apapun, karena kewenangan segala sesuatu ada di Madrasah Aliyah Negeri Cililinnya, sementara kita hanya sebagai filial. Nah, walaupun mungkin dengan berbagai keterbatasan, ketika misalkan dikatakan kita sudah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Cijerah dengan SK Menteri Agama nomor 137 Juli misalkan di tahun 1991, walaupun bagaimana kita sudah punya jati diri tersendiri yang di situ bisa ditetapkan kepalanya, di situ ditetapkan pada saat bersamaan. Yang lebih penting lagi, kita sudah punya anggaran sendiri yang sudah barang tentu. Setahu saya kalau Madrasah Aliyah Negeri, kalaupun toh kita ngerental gedung dimanapun, ada dananya di DIPA kita. Oke, iya, terima kasih. Sahabat madrasah, jadi berdasarkan kisah yang tadi kita lihat bahwa MAN 2 Kota Bandung itu sudah bertransformasi cukup jauh dari tahun 91. Sempat kita punya nama MAN Filial Cililin, kemudian ada juga nama MAN Cijerah, kemudian juga sempat MAN 2 Kota Bandung, dan terakhir hari ini jati diri kita yang otonom, kita punya kewenangan untuk mengelola madrasah ini adalah MAN 2 Kota Bandung. Tapi kita akan coba lihat ya, transformasi perubahan itu seperti apa. Nih Bu Nining dulu boleh cerita nih Bu. Kira-kira nih, kan kata orang kita bisa eksis hari ini karena kita bisa bertahan hidup, gitu ya. Kalau kita punya kelemahan dan kemudian kelemahan itu tidak diperbaiki, itu pasti mungkin MAN 2 sudah bubar Bu. Kira-kira kalau Ibu bisa ungkap, nilai dasar apa sih yang dimiliki sejak zaman dulu yang bisa memperkokoh dan memperkuat kita bisa eksis Bu? Sebenarnya apa spirit MAN 2 zaman dulu sehingga bisa eksis sampai sekarang Bu? Terima kasih. Yang saya rasakan pada waktu itu justru itu adalah tantangan bagi kita sebagai guru-guru, karena kita ini kan kita merintis. Perjuangan itu bangunan itu perlu perjuangan. Nah, disitulah kita berjuang, dan kami merasa inilah waktunya untuk berjuang, karena kita baru masuk ke situ, ternyata di situ baru merintis. Oke, alhamdulillah kita jadi ikut merintis. Ayo kita sama-sama banjir nyingsat, ya. Terus kursi ngapung-ngapung ke libur baru dah. Itu walaupun kata Pak Kepala tadi Pak Wawan pernah digembok, itu yang paling saya prihatinkan. Ya? Bagaimana saya mau berkembang ini? Siswa-siswa diliburkan, kantor ditutup. Kapan mau berkembangnya? Nah, di situ yang paling saya sedih. Tapi setelah itu ada semangat, ada tanah di sini 5.000 meter ya, 5.000 meter, berbunga-bunga kita. Walaupun pindah ke sini, masa sekolah kayak pabrikan, maksudnya 30. Pagi-pagi sekolah kelas apa. Jam 12 kelas apa. Jam setelah itu sampai sore. Jadi di situ prihatin, tapi ya ini perjuangan kita selalu begitu. Ya kita berjuang. Alhamdulillah akhirnya kan. Alhamdulillah seperti ini ya Bu. Ini Pak Kepala Odet nih. Itu 3 shift itu gimana ceritanya itu? Kok bisa gitu? Itu memang ya, saya salut kepada almarhum pejuang madrasah ya, yang namanya Pak Haji Iman Rukmana. Membangun 3 lokal yang ini, sampai waktu itu ada 300 siswa kalau nggak salah ya. 9 kelas. 9 kelas. Sedangkan lokal itu tidak mumpuni, tidak mencukupi. Dia memberanikan sampai ke 3 shift. Pagi, siang, ya. Siang sampai jam 2, jam 2 sampai jam 5 itu. Maksudnya siswa 300, kelas cuma 3. Iya. Jadi di 3 shift. Dibagi 3 shift itu. Pagi, siang, dan sore. Kalau gurunya beda-beda atau sama? Itu ya. Itu Makanya waktu itu dia. Memang terbatas guru-gurunya. Pak Momon waktu itu karena kita berangkat sama-sama seperjuangan ya. Merintis MAN 2 ya, atau MAN Cijerah waktu itu, kami sepakat ya, bersusah payah mau mendirikan, mau melanjutkan, mengembangkan, apapun yang terjadi adalah tanggung jawab kita bersama. Itu dulu. Itu karena kepintaran memimpin dari Pak
almarhum Umpan Lukmanat tersebut. Bu Haji Aan sebagai guru bahasa Inggris 3 shift, ini gimana ceritanya nih? Gimana cara mengelola waktu kita? Kan energi kita mah beda. Tapi mungkin Bu waktu itu masih muda belia ya. Masih cantik. Masih cantik. Itu masih segar bugar ya. Segar muda. Gimana Bu mengelola 3 shift begitu sebagai guru? Karena kita memang produk prihatin ya. Dan itu merupakan modal yang sangat kuat gitu bagi kita, sehingga kita benar-benar semangat gitu bahwa inilah lembaga kita yang kita cintai gitu. Kita harus berjuang apapun yang rintangan yang harus dihadapi. Maaf Bu Haji, shift pertama jam berapa Bu Haji? Dari jam 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10. Ya, kemudian sampai jam 1 ya. Jam 1 sampai ya. duhur. Kemudian Dari duhur sampai sore. Sampai jam 5. Sampai jam 3. Jam 3. Banyak yang protes itu. Bahkan dulu itu pernah masuk koran, berani-beraninya itu madrasah melaksanakan kegiatan belajar mengajar tuh sampai 3 shift. Tapi jadi terkenal ya. Terkenal alhamdulillah. Ini satu di PAWK itu yang saya kenal, saya waktu masuk ke sini itu yang mengelola kurikulum nih. Saya pengen tahu cara ngatur jadwal kurikulumnya ini gimana nih PAWK. Ini kan 3 jam 3 shift. Kemudian anak hanya 3 atau 4 jam ya. Itu kira-kira mengelola kurikulumnya seperti apa waktu itu? Nah, kita mengaturnya begini. Kalau seandainya nanti ada guru yang kemungkinan pagi, dia mungkin sampai jam 1 kalau bisa, jadi 2 shift pulang. Nanti gitu ya? Masuk ada yang dari siang sampai sorenya. Sampai sore. Jadi memang kalau guru tidak sampai sore. Oh enggak, jangan bisa dari pagi sampai sore, nanti protes ya. Itu pengaturan. Cuma bisa diatur-atur kebetulan. Tapi tetap itu Bu Haji ada piket begitu. Ada dari pagi sampai Ada, sore. piket selalu. Kalau piket dari pagi sampai sore, dua orang. Selalu. Kalau piket tidak. Lagen hebat. Tapi setelah itu juga 3 shift 3 lama, 3 lama. Oh enggak bertahun-tahun? Enggak. Sampai selesai pembangunan ya Pak? Karena ada protes dari masyarakat ya waktu itu. Anak Pengembangan saya berikutnya? Pengembangan berikutnya membangun ini ya. Ini 3 lokal ya. 3 lokal itu. Baru kita terakhirnya Pak Haji Uman ya. Itu terakhir Pak Haji Uman itu udah membangun 9 lokal. Ini ya? Ini ya? Ya. Belum. Udah. Karena waktu itu kantor Pak Haji Uman di ujung ya. Ya, pernah. Berarti pertama, yang kedua, ini yang ketiga ini. Yang bagian belakang. Yang belakang ini belakang kita ya, itu ya. Kalau pertimbangan ngambil lokasi Cipadung itu Pak, itu pertimbangannya apa ya? Apa karena memang Man satu di sebelah barat, jadi kita di sebelah timur? Karena gini, karena yang pertama mungkin kalau pendapat saya ini cocok untuk wilayah Belung Timur ya. Belung Timur. Tapi itu awalnya adalah kita mencari tempat yang harganya murah. Ekonomi. Ya, terjangkau oleh kita pada waktu itu karena kita ya karena mungkin berawal dari suka miskin ya. Jadi inisiatif upaya ada miskin wae itu kan itu. Ya. Jauh ke di daerah depan Polsek itu karena makam oleh penduduk tidak diberi izin. Terus ke yang di yang isi jalan Pinggir jalan cepat pom bensin. Pom bensin itu harganya mahal. Ya waktu itu Pak Haji Uman, almarhum Pak Haji Uman, almarhum Pak Ujang bertemu dengan salah satu tokoh di sini yang anaknya sekarang masih ada di sini, yaitu Pak Ujer ya. Pak Ujer itu. Kita hanya memberi tanah itu daerah ini ya, bangunan ini sampai ke sana. Lapangan ini aja. 5 meter ya. Dari anggaran DIPA. Jelas anggaran DIPA itu ya. Nah, ini cerita waktu itu udah Pak Yuman baru ke Pak Haji Saprudin ya, itu tahun 2002. Nah, alhamdulillah Pak Dokter, Pak Momon, Bu Ike, saya dipercaya oleh guru-guru ya menjadi kepala itu ya, menjadi kepala, dukungan dari guru-guru semua karena
kepala tanpa dukungan guru itu sama dengan bohong. Jadi power kekuatan ada di guru kepala itu. Ya. Nah, saya main dengan Pak WK, ya. Kalau dulu Pak Dokter ada yang disebut dengan Muja Dewata. Muja Dewata itu apa tuh? Mumu, Dede, Wawan, Jaja, Tata. Tatan. Itu adalah istilah pembantu karena saya masih muda waktu itu ya. Itu saya sangat solid terhadap Muja Dewata itu. Nah, itu. Saya main ke Pak Yusuf Sadiq ya, ditantang oleh beliau. Pak Yusuf Sadiq itu siapa? Itu kepala Kanwil. Pak Kanwil waktu itu. Saya main ke rumahnya ditantang, coba kalian masih anak muda, karena masih ada saudaranya Mumu ya. Oh, itu. Iya. Kalian udah masih muda, coba kembangkan, bangkitkan, mencejar itu, belum Pak, belum mencejar itu. Nah, itu. Baru saya dapat bantuan sekian ya. Jeret ya kembang ini. Terus menerus setiap ini ya. Saya terngiang-ngiang itu yang namanya Pak Sotang ya. Si Hotang. Kamu harus menjadi pembangunan percontohan di Jawa Barat. Nah, makanya ngebangun seperti ini. Itu. Mohon maaf Pak WS, waktu itu masih sangat muda ya Bapak waktu itu kalau tidak Umur salah itu. 30 berapa ya? Ya belum 40 tahun kan ya Pak ya? Belum. Berarti penggeraknya itu tadi yang Pak Mumu, Pak Jaja, Pak siapa lagi? Pak Dede, Pak Wawan dan Pak Tatan. Muja Dewata itu. Nah, itu disebut dengan guru-guru bilang Muja Dewata itu kan. Oh, sebutan guru itu. Itu ya. Oke, ini ke Pak Kepala Asep nih. Ini Pak Kepala tadi ada ungkapan menarik bahwa powernya madrasah itu sebenarnya di guru ini. Berarti sebenarnya memang posisi pemimpin itu penting, tetapi posisi solidnya dengan guru dan rekan-rekan kerja di sini itu menjadi penting. Nah, mohon penjelasan dari 4 tahun bertugas di Mandua. Kira-kira yang menarik nih dari guru-guru ini, potensi apa sih sebenarnya yang sehingga bisa membesarkan madrasah ini? Terima kasih ini kepada para pendahulu Madrasah Aliyah Negeri 2. Saya juga menjadi sangat terharu mendengar perjalanan itu karena waktu itu saya menjabat posisi menjadi kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Sedikit banyak cerita itu terdengar. Ada juga. Perjalanannya seperti ini atau seperti itu sehingga bisa madrasah menjadi seperti ini, dan alhamdulillah saya ditempatkan di posisi sudah enak begitulah masuk ke madrasah ini, bangunan-bangunan sudah ada gitu, tinggal hanya nambah-nambah saja. Betul, jadi penelitian UNDP juga mengatakan begitu bahwa prosentase majunya sekolah ada di leading sektornya di guru. Jadi sekian persennya ada di kepala madrasah. Kendati pun memang maju dan tidak majunya bagaimana mengelola madrasah itu ada memang posisi di leading sektor yang paling utama tentu saja ada di kepala madrasah. Makanya inilah yang harus dibangun, bagaimana komunikasi, silaturahmi, jalinan komunikasi antara kepala madrasah dengan guru itu yang memang harus bagus. Di situ intinya. Jadi tidak ada sekolah yang maju tanpa memang ada perjuangan yang serius, yang sungguh-sungguh dari setiap bahasa Pak Momon simpul-simpul. Ada simpul manajemennya dengan kepala madrasah, ada simpul memang penggerak gitu. Sampai saat ini madrasah bisa seperti ini mungkin tidak terlepas dari tangan-tangan sentuhan ibu dan bapak, keikhlasan dari sejak awal. Tidak mungkin sekolah ini akan seperti ini. Sampai sekarang kita bisa mencatat bagaimana prestasi Madrasah Aliyah Negeri 2 dengan KSN-nya. Ini kan peran Kang Wawan bisa. Iya. Dan ini juga seperti ini yang dilakukan. Jadi bagi saya sih secara pribadi boleh dibilang saya sih tidak punya kekuatan apapun. Hanya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Kalau ini kita sudah ini Bu Aan sama Bu Nini ya. Memang kami itu ketika saya masuk ke sini segala sesuatu saya jujur saja saya tidak punya keberanian untuk memutuskan sesuatu sebelum kami bermusyawarah. Kebetulan yang hadir di sini adalah Pak Momon pernah jadi waka, kemudian setelah itu menjadi pengawal mutu, kemudian Bu Ike. Jadi kalau ada keputusan yang berkaitan dengan sangat urgent, bila perlu kita malam juga. Tidak berani saya memutuskan. Oke. Begitu Kang. Terima kasih Pak Asep.
Sahabat madrasah, pada sesi kedua ini ada pesan yang menarik ya. Sentuhan ikhlas dari guru itu melahirkan madrasah yang berkualitas. Nah, kita akan coba lanjutkan pada sesi yang terakhir ini, Pak. Mumpung ini sedang PPDB ini, penerimaan peserta didik baru. Saya pengen tahunya itu suka duka PPDB di zaman dulu jadul ini. Ketika mau 3 sip lah atau ketika masih di Banci Jerah. Ini kira-kira dari Pak WK dulu, Pak WK. PPDB zaman dulu ini gimana sih supaya kita punya siswa gitu kan. Kemudian siswa juga ya inginnya sih yang berkualitas. Kira-kira ada cerita unik nggak di PPDB masa lalu? Kalau dulu penerimaan siswa memang sulit Pak untuk mencapai target. Dulu itu kalau nggak salah kita menargetkan 10 kelas misalkan. Kalau 9 kelas juga udah sulit. Tapi setelah berkembangnya pembangunan barulah mulai bagus. Kemudian malahan bisa menseleksi siswa. Tapi kan namanya seleksi siswa juga dari dulu banyak guru-guru yang protes karena ternyata kecolongan juga si nilai tidak sesungguhnya ini kan, karena ternyata nilainya bagus, padahal si anaknya malahan kata guru, oh ini siswa gini kok dimasukkan, kan ada yang seperti itu. Ternyata tidak segampang itu. Mudah-mudahan yang sekarang kelihatannya juga malahan kualitasnya tambah bagus, tambah ini sampai kita ada kelas unggulan untuk KSM dan sebagainya, sehingga keberhasilan KSM sekarang mudah-mudahan untuk kesananya. Saya kira sekarang sudah tinggal seleksi yang bagus, iya merawat seleksi yang bagus ya udah pasti. Pak Wawan nih, PPDB masa lalu kalau tidak salah tuh tahun 2005-2006 masih ada yang disebut promosi ya, sebar-sebar pamflet kayak gitu. Nah kira-kira ini kan Pak Wawan itu mengalami mulai dari tidak ada pamflet, ada pamflet, dan kemudian sekarang pamflet malah nggak ada Pak. Nanti kita tanya ke Pak Asep itu kenapa pamflet nggak ada. Nah dulu nih suka duka nyari siswa tuh gimana Pak ketika itu? Semenjak jadi kepala ya, saya berpikir gitu, bagaimana ya, mencari siswa. Waktu itu ada seorang siswa yang ikut perlombaan pidato bahasa Arab yang namanya Aji Sukmana. Saya masih ingat itu. Ya, dia diundang pas perlombaan itu di Gedung Sate. Kalau nggak salah. Ada Yuri yang bilang, apa itu madrasah? Nah, karena dia berbekal orang pintar, bahkan guru, maaf ya Bu Haji, bahkan guru juga kalau baca di sini kalah sama beliau. Udah dewasa, lebih dewasa, dia udah lebih paham. Tapi maaf Pak, itu pinternya dia itu hasil didikan kita. Ya walau alam. Potensinya mungkin Jadi memang ada siswa kita yang cerdas lah gitu. Ya, paham. Iya, dia juga sedikitnya bisa mempromosikan itu, bahwa yang namanya madrasah itu sama ya. Dengan SMA ya, SMA itu dijelaskan oleh beliau bahwa madrasah itu ada sama dengan sekolah. Di kalau forum itu, di forum itu. Alhamdulillah waktu itu juara 1. Alhamdulillah. Suka dukanya waktu penerimaan siswa baru dulu ya. Waktu 2002-2003 kami berupaya selain menerjunkan mereka, kami juga di bidang olahraga Pak Dokter waktu itu punya jagoan futsal. Kita selalu menjuarai bahwa Mandua identik dengan sepak futsal karena mungkin melihat bahwa kepalanya suka dengan olahraga sepak bola itu. Ya. Nah itu, jadi waktu itu banyak mengambil pelatih dari luar, gitu kan. Di satu sisi saya selalu berkeliling di tempat ini, seolah-olah bahwa sebelum dari luar orang sini dulu yang sekolah ke sini. Oh, jadi ada prioritas untuk lokal. Ya jelas itu karena orang sini minta sekian persen. Nah itu kan. Oke, punten Pak Kepala. Jadi waktu Bapak menjabat sebagai kepala itu, yang dipromosikan sebagai keunggulan madrasahnya futsalnya atau gimana? Saya mengakui ya, kalau dari segi akademik waktu itu belum. Ya. Tapi kalau dari segi prestasi baik itu non akademik seperti pidato, futsal itu saya dukung seni juga ya. Apalagi sudah ada Lisman. Nah,
Pak Dokter itu sudah ada Lisman, itu alhamdulillah kita adalah, jadi tidak ketinggalan. Bahkan waktu itu Pak Haji udah di Man 1 Bandung, saya Man 2 Bandung. Saya dengan Pak Kusnawan waktu itu selalu berpikir, kumaha caranya ngejar Man hiji Bandung. Nyelehkeun. Alhamdulillah sudah terkabul lah. Terkabul ya, itu. Ini yang paling pahit saya waktu itu 2010 ya. 2010 saya mutasi ke Sumedang, siswa 180. Nah itu. Waktu itu Pak Dokter siswa di sini udah 1040. Waktu itu Pak Mun juga ada kan. Saksi hidupnya masih ada ya waktu itu. Kalau saksi perpindahan itu tinggal berapa orang lagi ya? Bagus mungkin yang terakhir ya. Bagus itu. Nah itu alhamdulillah sejak dipegang oleh Pak Dr. Asep Encu, Man 2 Kota Bandung ini semakin berkembang, bahkan dapat mengalahkan ahli-ahli yang lain. Apalagi tahun sekarang Dari sisi kompetisi. Deredet itu yang keterima di SNMPTN itu. Ya. Itu alhamdulillah. Saya juga mantan Man 2 Bandung itu merasa bangga. Sedih tapi terkalahkan. Ya, saya juga tahu diri lah. Kalau zaman dulu kan emang sekolah perjuangan ya. Iya betul. Ingat bacaan bahwa Man 2 ini merupakan sekolah perjuangan. Ya, itu kata-kata intinya. Tapi sekarang masalah alhamdulillah. Saya mungkin apalagi nanti kalau seandainya Pak Haji Asep sudah tidak di Man 2, tapi mudah-mudahan saya mengharapkan Pak Haji Asep sampai terakhir di sini. jangan ke yang lain lagi. Jangan, saya berdoa, saya sebenarnya berdoa. Karena Belum tuntas. bukan saya, belum tuntas Pak Haji. Selain Bapak pembangunan ya, beliau juga inovatif terhadap yang ini. Saya sangat berharap bahwa Pak Asep sampai akhir pensiun di sini tetap. Amin. Menikeke. Dan bisa istilahnya menjaga Man 2 Kota Bandung, jangan sampai yang tahu itu pergantian kepala lah ada ini pada penurunan itu. Jadi sangat berharap sekali. Mudah-mudahan Pak Asep bisa menjadi itu. Kita lanjut ke Bu Haji Aan yang dari awal sampai akhir kan sudah tahu nih perjuangan PPDB, ngajar dan lain sebagainya. Sekarang sudah seperti ini. Menurut Ibu, tantangan terbesar kita itu ke depan apa? Tantangan terbesar kita ya, mungkin yang paling utama mungkin karena kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita, kepada lembaga kita, di mana kita sudah punya rata-rata orang tua kan menitipkan anaknya di sini itu dengan harapan yang paling utama itu moralnya, akhlaknya mungkin itu ya. Dan tentu saja dengan berbagai prestasi seperti sekarang ini jadi lebih seimbang lagi mungkin gitu. Jadi kita harus bisa menunjukkan atau harus bisa membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat itu ya. Kalau dari Bu Nining, dari sisi selama di UIN melihat ada alumni dari Man 2. Terakhir kan Ibu di UIN ya Bu, mungkin ada alumni dari Man 2. Apakah sudah menunjukkan prestasi yang bagus Bu di sana? Untuk kemarin sebelum sekitar tahun 2019-an? Saya masuk ke UIN tahun 2000. Ya, berarti sudah banyak alumni Man 2 ke sana ya Bu? Banyak insya Allah. Jadi ketika dilihat dari yang seleksinya yang 10 udah mulai itu tahun 2000 itu sudah ada. Kemudian prestasinya itu tidak kalah dengan seleksi-seleksi dari yang lain, kan dari SMA, dari pesantren, dari aliyah itu kok tidak jauh berbeda. Bahkan kalau ya dibanding dengan dari umum, aliyah itu bagus ya. Apalagi yang sudah ada yang 10 besar itu. Kalau sekarang itu yang diprioritaskan itu yang hafalan tahfidz Quran. Saya menyeleksi yang itu, oh ini 10 juz. Udah ditesnya sedikit aja. Misalkan 10 juz dari 1 sampai 10, dites tengah-tengah aja, 6 gitu. Langsung masuk. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya
yang harus ditingkatkan sekarang ini dalam segi akademis untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang itu Pak, yang umum ya, karena kan melanjutkan ke perguruan tinggi umum itu bukan hanya ditinjau dari akhlak dan tingkah laku dan sebagainya, attitude, tetapi itu bersaing di MIPA-nya. Ya, supaya kita itu punya keunggulan bukan hanya di MIPA, tapi kita mah dari akhlakul karimah dan dari segi agama rohaninya kita terpenuhi, jadi seimbang. Nah, mungkin yang harus dipertahankan dan ditingkatkan itu dari segi yang ini nih, MIPA-nya itu. Pak Kepala Asep, ini kira-kira terkait dengan yang terakhir tadi Bu Nining ungkap. Ini strategi hari ini ke depan gitu ya, untuk pengembangannya penyeimbang antara akhlakul karimah dengan sains atau MIPA-nya itu. Kira-kira program strategis dan keunggulan juga termasuk mungkin prestasinya Pak. Sebenarnya apa sih yang menarik dari Mandua Kota Bandung sekarang ini Pak? Mungkin saya ingin balik dulu ke belakang tentang PPDB ya. Saya juga pemikiran saya sih begitu masuk ke sini itu pertama memang jujur saya berbicara tentang sarana prasarana. Karena sekolah itu dilirik orang itu bukan bagaimana hebatnya guru. Jujur, saya menjadi kepala madrasah sudah lama, tapi melihat bagaimana tata kelola berkaitan dengan sarana prasarana kenyamanan anak belajar. Dan memang kita sudah membuktikan itu. Nah, bagaimana sekarang penerimaan PPDB khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung hari ini saya berbicaranya adalah konsepnya konsep mutu Kang Momong. Jadi mutu itu adalah client satisfaction gitu. Bagaimana kepuasan di sini berarti ada semacam yang menjadi harus diutamakan itu pertama adalah siswa dan orang tua. Bagaimana siswa dan orang tua itu nyaman anaknya sekolah di sini gitu. Nah, jadi saya sih berbicara kalau anak kita ada yang 1000 di sini, 1000 orang di sini atau 1000 lebih, pastikan yang 1000 orang itu bisa ngomong baik tentang madrasah. Kalau anak sudah mengatakan baik, maka dia akan direspon oleh tetangga sebelah. Apalagi responnya tidak hanya di kata-kata, tapi dari sisi perilaku, dari akhlak dan lain sebagainya. Nah, dari situ, dan ternyata memang cukup efektif. Jadi kalau kita punya untuk alat promosi 1000, berarti jadi 3000. Jadi kita bisa memastikan anaknya, memastikan orang tuanya yang masih utuh, ibu dan bapaknya jadi ngomong nih, Mandua itu memang bagus. Nah, kemudian bagaimana ke depan pesan ibu benar yang kita jalin. Kita juga sekarang lagi berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana saya begitu masuk ke sini, belum pernah sih ada siswa yang selama saya masuk 2016 itu sulit banget untuk anak nembus ke fakultas kedokteran. Unpadnya sudah banyak sih Bu. Akhirnya kita juga gandeng dan kita kerjasama dengan Unpad, dengan fakultas kedokteran. Akhirnya setelah itu alhamdulillah. Jadi memang deal-deal komunikasi ini yang harus dilakukan oleh kita. Dan justru malah di senam PTN juga anaknya itu banyak yang diterima bukan di UIN, bukan di UPI, justru di Unpad Bu. Dan di Unpad juga jurusannya oke begitu. Ini kan sudah gini, kendati pun memang dalam beberapa hal sih saya tadi agak tidak setuju sih, walaupun bagaimana sih UIN itu adalah, mau saya sih UIN menjadi pilihan pertama gitu ya. Iya, betul. Jangan sampai setelah tidak bisa diterima di ITB, di Unpad. Loh, karena posisi saya juga adalah yang harus menguatkan UIN begitu. Ya, yang harus menguatkan ini. Jadi benar kembali ke kita. Makanya kita pembelajaran kita saya merujuk kepada pembelajaran kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 berbicara tentang sikap spiritual. Jadi bagaimana ketaatan kepada Tuhannya. Yang kedua sikap sosial, berarti bagaimana akhlaknya. Baru nih ngomong yang KI 3-nya berkaitan dengan bagaimana MIPA-nya, bahasa Inggrisnya. Sehingga filosofi kita tidak mau siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 itu pinter tetapi akhlaknya tidak bagus. Ini yang harus kita lakukan. Nah, sudah berjalan seperti itu, maka kita juga sekarang memang tantangan semakin ke depan semakin berat. Apalagi dengan sebutan Madrasah Aliyah Negeri 2 yang sudah bertahun-tahun selalu mendapatkan misalkan juara di KSM, kompetisi sains madrasah, yang memang tahun kemarin saja ya tidak ada satupun madrasah yang masuk dapat emas, cuman Madrasah Aliyah Negeri 2. Artinya semakin berat kita ini, maka pemimpin pasca saya begitu
Tapi tolong jangan didoakan terus saya di sini juga. Power. Jadi kalau dikabulkan gini, saya tetap di sini terus. Nah, jadi ini yang perlu dipikirkan oleh kita, makanya saya diskusi dengan teman-teman ketika saya punya ide, Pak Momon punya ide, dan kawan-kawan digojlok ide-ide itu, maka sebetulnya 2 tahun sudah berjalan. Ada kita sebut dengan membuka kelas MBK Bu. MBK itu minat, bakat, dan kemampuan. Jadi anak yang masuk jalur prestasi maka di treatment di jalur prestasi itu. Contohnya misalkan yang dikatakan oleh Ibu, kita punya satu kelas yang namanya masuknya jalur tahfidz. Nah, dengan jalur tahfidz itu dirawat, diperkuat sehingga besok masuk ke fakultas kedokterannya lewat gerbang tahfidznya. Tetapi basic MIPA-nya tidak kalah. Nah, itu yang kita lakukan. Bahkan ketika Pak Rektor berkunjung 2 kali ke sini, awalnya khusus untuk Madrasah Aliyah Negeri 2 masuk ke Pak Asep ranking izin IPK 10 tadi. Jurusan apapun boleh. Nah, seperti itu. Karena mungkin Pak Rektor juga melihat bagaimana kemajuan di madrasah. Jadi Pak Momon, Bu Ike yang nanti pasti akan melanjutkan kita Teh. Jadi saya titip madrasah ini harus dirawat, madrasah ini harus jauh lebih. Apalagi di side plan kita Bu, sekarang yang kita rencanakan kita akan membangun 3 atau 4 lantai, kemudian di tahun 2024 kita akan membuat kolam renang Bu. Karena salah satu di antaranya bentuk kenyamanan peserta. Ruang, saya terima kasih, bayangkan kalau Pak Wawan dengan Pak Uman dulu ini juga dibangun gitu ya. Tempat ini juga dibangun seperti apa jadinya. Untung para pejabat yang dulu berpikir ke depan baru ada ruang terbuka berapa persen untuk kenyamanan anak. Coba kalau dibangun di sini apa yang terjadi? Kayak begitu. Dan ketika masuk ke sini kan luar biasa nyaman. Oke, terima kasih Pak Kepala. Sahabat madrasah, ada pesan menarik nih. Untuk mengalahkan orang lain itu jangan menunggu dia jatuh, tapi bangkitkan kita memiliki kualitas yang tangguh. Jadi orang hebat itu bukan memukul orang jatuh, orang hebat adalah meningkatkan diri kita menjadi pribadi yang tangguh. Ini sebelum ditutup satu pesan lah, satu kalimat sebelum nanti ditutup sama Ibu Humas, satu pesan untuk generasi sekarang ke depan tentang Mandua supaya lebih melejit, Pak Wawan Kusmawan. Saya kebetulan dari masa perjuang ikut sampai sekarang juga dari Pak Dr. Asep. Jadi kebetulan juga pegang semuanya, hampir seluruh zaman saya. Jadi akhirnya memang istilahnya tidak ada yang terlupakan dari perjuangan beliau ini, Pak Wawan, kemudian juga ini saya kira kepala-kepala yang tepat lah untuk kesininya sehingga terus-terusan bahwa tidak ada yang terbengkalai dari pengelolaan Mandua ini. Walaupun juga saya hafal betul lah sampai sekarang, sampai mau menjelang pensiun juga harus dibuat seolah-olah harus ini sampai ya kita juga akui selama saya jadi ketua KSM terus-terusan dalam waktu 4 tahun ini juga selalu tingkat nasional ada yang wakil sampai ada yang ini. Ya dengan perjuangan tadi mudah-mudahan dengan ide-ide Pak Momon dengan Pak ini yang kesininya juga tambah ke sana, tambah siswa-siswanya tambah tepat pengelolaannya sehingga maksimal itu kalau saya gitu. Mungkin nanti dari jauh semoga tambah sukses lagi Mandua Bandung ini gitu aja. Pak Wawan, pesan satu kalimat pesan buat kami yang masih mengawal madrasah ini. Yang masih berjuang. Pesannya ya kalau tadi Kang Dokter bilang Pak Wawan jangan mendoakan saya. Berarti ya mudah-mudahan Kang Dokter masih dengar oleh orang-orang di Kanwil ya. Kalau bisa sih nantinya apabila beliau mutasi kemana ya, ke UIN kemana itu tolong penggantinya itu harus yang dapat mempertahankan ya Meningkatkan minimal ya ulah terus terding gitu. Tapi kalau bisa saya mempertahankan hal-hal yang ulah tercapai kesuksesan Mandua Kota Bandung ini. Ya, itu mungkin sampaikan. ada tambahan dari ibu-ibu pesan untuk kami bagaimana untuk kedepannya. Untuk generasi berikutnya ya teman-teman semua, Mandua ini
tidak ujuk-ujuk ada seperti ini. Perjuangannya begitu panjang dan berliku. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua sebagai generasi penerus bisa membekali diri, karena mungkin tantangan ke depan akan jauh lebih berat, jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Mari kita maju bersama, tetap semangat, tetap berbagi dengan yang lain, baik itu ilmu ataupun pengalaman dan sebagainya. Kemudian ya teruskan perjuangan dari para perintis kita ini, nikmati dan syukuri hasil perjuangan dari semuanya ini. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Ibu? Ya terakhir mungkin ya, jangan teman-teman sekalian, juga anak-anak, tingkatkan prestasimu, ibu-ibu guru, semangat lagi, jangan sia-siakan yang sudah dirintis oleh Bapak Kepala Sekolah yang banyak ide cemerlang. Lanjutkan apa yang menjadi rancangan atau ekspektasi beliau. Sangat disayangkan apabila generasi penerusnya justru tidak berdialog, tidak mengetahui apa rancangan yang akan diselenggarakan nanti ke depan. Ujuk-ujuk celek kumaha anjeuna, nah aduh, itu sangat disayangkan. Jangan disia-siakan apa yang sudah dirintis oleh beliau. Itu saja pesannya. Semangat. Semangat. Pak Kepala Madrasah nih, terakhir refleksi hampir 30 tahun kita. Jadi dari 91, kalau dari 91 sekarang 2022. Itu kan 30 tahunan, Pak. Refleksi sejarah historis selama 30 tahun. Kira-kira tantangan dan memang ya pesan lah gitu ya. Untuk kami-kami yang ada sekarang ini, tantangan yang harus dihadapi dan disiapkan kira-kira gimana Pak? Saya hanya dengan kalimat yang pendek untuk terutama para pelanjut ya, teman-teman yang insya Allah nanti akan lebih memajukan madrasah ini. Jangan lupa bahwa kita harus kerja keras. Yang kedua, kerja tuntas, kerja cerdas, tapi jangan lupa kerja ikhlas. Nah, moto-moto itu barangkali harus dilaksanakan oleh kita. Kerja cerdas itu harus, karena memang zaman sekarang nggak bisa kalau kita tidak punya kemampuan di bidang IT. Zaman sekarang kalau kita tidak membangun jejaring nggak akan bisa. Tetapi jangan lupa, ikhlas pun tetap harus dikedepankan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sahabat madrasah, pesan terakhir dari Pak Kepala Madrasah dan juga yang hadir hari ini adalah untuk mendampingi kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Itu memang harus coba dibarengkan gitulah. Karena dengan 3 hal yang tadi itu, insya Allah kita akan melahirkan kerja yang berkualitas. Jadi kerja berkualitas itu tidak akan bermakna kalau kita tidak ikhlas dalam menjalaninya. Bapak dan Ibu, hatur nuhun, terima kasih. Wilujeng Idul Fitri 1443. Mohon maaf dari kru kami Mandaba TV baru bisa memaksa ini inohong madrasah untuk hadir hari ini, dan alhamdulillah berbincang tentang sejarah madrasah kita sudah bisa lakukan. Terima kasih. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.